Halo semua, selamat datang di video tutorial kita kali ini. Dalam video ini kita akan membahas salah satu teori paling berpengaruh dalam bahasa modern, yaitu teori generatif transformasional yang dikembangkan oleh Noam Chomsky. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, mari kita mulai dengan memahami apa itu teori generatif. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu pengembang dari teori ini yaitu Noam Chomsky. Noam Chomsky ini seorang ahli linguistik dan filsuf dari Amerika yang dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern pada tahun 1950-an. Nah, Chomsky memperkenalkan teori yang mengubah cara kita memandang bahasa, yaitu teori generatif. Dan teori ini ia kemukakan dalam karyanya yang terkenal, yaitu Synthetic Structuralists pada tahun 1959. Teori generatif ini berfokus pada ide bahwa manusia yang memiliki kemampuan bawaan untuk berbahasa. Chomsky menyebut konsep ini sebagai tata bahasa universal. Nah, ini berarti bahwa semua manusia dilahirkan dengan seperangkat aturan tata bahasa dasar yang berlaku, ya, berlaku untuk semua bahasa di dunia. Selain itu, salah satu konsep penting dalam teori ini adalah perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan. Nah, apa itu struktur dalam dan permukaan? Struktur dalam adalah representasi abstrak dari makna sebuah kalimat. Sedangkan struktur permukaan adalah bentuk konkret kalimat yang kita dengar atau diucapkan. Contoh transformatif kalimat seperti mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat tanya misalnya. Kalimat Budi membaca buku. Nah, ini menjadi kalimat tanya. Apakah Budi membaca buku? Proses transformasi ini adalah bagaimana kalimat dari struktur dalam bisa berubah menjadi berbagai bentuk kalimat yang berbeda. Seperti kalimat tanya atau kalimat pasif yang tadi saya sebutkan, inilah yang disebut kaidah transformasi dalam teori generatif. Chomsky juga membedakan antara kompetensi dan performa. Kompetensi adalah pengetahuan internal kita tentang tata bahasa, sementara performa adalah bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Terkadang performa kita dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti tekanan atau keterbatasan waktu. Selain itu, tata bahasa universal yang disebutkan Chomsky terdiri dari prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua bahasa. Namun, setiap bahasa memiliki parameter yang bisa diatur seperti perbedaan antara pola subjek, ya, kata kerja, objek dalam bahasa Inggris, dan subjek-objek kata kerja dalam bahasa Jepang, termasuk bahasa Indonesia, subjek-objek, predikat atau objek, dan keterangan. Pemahaman mengenai teori generatif juga memiliki implikasi penting dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam bahasa Indonesia. Dengan pendekatan berbasis tata bahasa, siswa dapat lebih mudah memahami aturan struktur bahasa yang mereka pelajari, serta bagaimana prinsip tata bahasa universal berlaku di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, itulah sekilas tentang teori generatif dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa. Dengan memahami bagaimana teori ini bekerja, kita dapat lebih memahaminya dengan kompleksitas bahasa dan proses yang
terjadi dalam pikiran kita saat berbahasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih.